Halo semuanya, jumpa lagi dalam acara kita untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beberapa tokoh inspiratif. Jadi hari ini kita kedatangan seorang eee, profil yang sangat-sangat, inspiratif dan saya sangat bersyukur beliau bisa menyempatkan diri. Ini hari libur, hari Jumat Agung gitu ya, menyempatkan diri untuk bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar, tetap produktif di saat libur. Itu contoh orang yang memang, sangat-sangat, apa namanya, produktif juga ketika libur pun tetap juga berusaha untuk memberikan value ke masyarakat maupun ke company-nya. Pagi, Pak Joni. Pagi, apa Sehat, kabar? Pak? Sehat, Pak? Sehat lah, Oke, sehat lah. Masih bagus, Pak. bersyukur lah sehat. Oke. Bagi teman-teman mungkin yang belum kenal Pak Joni, Joni ini, kebetulan saya kenal melalui sosial media. Jadi beliau ini adalah, salah satu sekarang direktur, jadi CEO ya, Pak? Betul, Pak? Ya, CEO dari belimobilgue.com. Jadi teman-teman mungkin pasti udah tahu iklan-iklan di radio udah sangat-sangat, sering didengar gitu ya, lagunya juga sangat-sangat banyak mengingat di kepala gitu. Setelah itu sebelumnya juga Pak Joni, direktur di OVO ya, Pak? ya, Payment. Setelah itu sebelum itu sempat di aquaculture juga. ya, Sebelum itu di, Etikerni sebagai konsultan, betul, Pak? betul. Mantap sekali. Jadi memang, beliau ini pengalamannya diverse industries dan memang, pengalamannya luar biasa. Nanti kita harapannya bisa belajar banyak dari Joni ini. Oke, mungkin saya langsung aja Pak Joni ke pertanyaan pertama, Pak. Boleh. Eee, Sekarang aktivitas berarti, gimana Pak dengan adanya Covid ini Pak, dari sisi beli mobil gue sendiri, Pak? Jadi kita memang eh, ngikutin aturan ya. Jadi buat kita eh, kita punya beberapa guiding principles lah Hmm, dari cara kita untuk beroperasi gitu. Yang pasti kita melihat yang paling penting buat kita adalah employee, jadi nomor satu. Terus yang kedua juga kita mau memastikan apapun yang kita lakukan semua harus comply yap. sama aturan. Jadi per 16 Maret kemarin tuh kita sudah work from home Hmm, untuk yang back office, untuk yang di retail locations karena kita juga melihat banyak konsumen yang sebetulnya masih butuh service kita. yap. Jadi kita juga mau memastikan we serve our customers gitu kan. Jadi Apa while complying to the regulations. Jadi yang di retail location itu kita benar-benar buka, tapi kita scale down, terus kita reduce operating hours, terus kita put all the standard of hygiene, hmm, terus kita semua juga yang masker lah, sanitizer and all that semua kita taruh, kita pastikan dijalankan, terus kita juga apa make sure that mereka itu juga duduk nggak dekat semua lah. Jadi hmm, benar-benar kita coba untuk make sure uh, the economy continues, business hmm, continues, the people is safe, and we comply. Gitu. Jadi hmm, seperti itu sih. hmm. Kalau saya di kantor sering bercandaannya mungkin hashtag-nya dapur harus ngebul, Pak. Sebenarnya sebenarnya kalau buat kita, to be frank, kita malah sebenarnya kayak begini dagang pas lagi kemarin awal-awal itu besar pasak daripada tiang kalau saya mau ngomong Heeh, terang-terangan ya. Cuman kita melihat saya nggak bicara opportunity ya. Jadi saya bicara bahwa dua hal itu. We need to be there for our customers. Right? Jadi justru sebenarnya masa-masa kayak sekarang ini kan masa-masa sulit ya. Mungkin di hmm, minggu-minggu pertama orang nggak begitu berasa ya. yap, Tapi once you hit the third week, fourth week gitu ya, orang-orang yang kalau pekerja-pekerja lepas itu kalau tidak dikasih kebijakan fiskal semuanya itu pasti, wah, berat, Pak. lumayan megap-megap lah. Hmm, Ya kan? Jadi pasti mulai jualin aset lah. Ya, salah hmm, satunya hmm, kan aset yang paling gampang dijual ya mobil. yap, Nah, yap, bayangin kalau sekarang semua tempat tutup, dealer tutup, dia juga mau jual mobil juga dia kan nggak mau ketemu sama orang banyak ya. Bolak-balik nanya gan berapa gan apa gitu-gitu. Dia juga malas lah ngurusin begitu kan. iya, iya, Apalagi kalau lagi Covid begini. Jadi buat kita our service itu sebetulnya kan kita bisa datang ke rumah dia, terus kita punya inspektor juga pas datang juga putting all the proper hygiene ini. measure, Atau dia bisa datang ke toko juga within an hour ya dia udah cabut gitu. Jadi dan dia bisa
duduknya itu juga kita memang sengaja kasih distance dan segala macam. All the proper inilah ya protokol. Jadi dampak ke bisnisnya gimana Pak saat ini Pak? ya lumayan. Jadi benar-benar I think even yang yang produk utamanya kan saya tahu beberapa pemain restoran aja itu sampai 80% ya. Yep. Hancur-hancuran lah. Nah, kita juga sama sih. Kita juga get hit quite bad lah. I think across industries juga ya. Maksudnya hampir banyak semua industri juga. I mean, bahkan kayak even hospital yang kita pikir bakal mereka will gain a lot, sebenarnya enggak gitu. Jadi karena kan dia juga mesti jaga dokter dan nurse-nya ya. Jadi mungkin dipisah, ada ruangan ini itu, ada distancing apa semua. Jadi akhirnya juga ya it's actually drop. Oke. A lot. Kalau dari Bapak sendiri, dari ngelihat dari sejauh ini nih kan berarti udah hampir 3 mingguan Pak ya? 3 minggu, 4 minggu lah. Lebih ya, kalau dari mulai first case udah sebulan lebih. Iya. Ya, kalau dari pandemi udah sebulan pas. Kan 11 ya kemarin. Dari tanggal itu, 10. Apa sih yang jadi pembelajaran Pak dari sisi Bapak sendiri terkait dari ini semua Pak? Jadi saya ngeliat banyak hal yang tadinya kita take for granted ya. Now suddenly it's not there gitu ya. Jadi kayak every day you just come to the office itu udah normal gitu kan. But now you cannot. Tadinya harus aktif, now you cannot. Nah, tadinya sering bisa ketemu makan siang, like lunch itu kan dan ngobrol sama socialize sama orang itu is like a very normal thing. Now you have to do a virtual lunch. Sekarang jadi luxury ya Pak ya? Ya, jadi luxury, right? For you to be able to go to the mall, itu now become very luxurious item. Gitu kan. Ibaratnya ada duit juga nggak bisa pakai lah. Iya. Kalau mau ngomong kasarnya begitulah. Ya. Jadi I think that's from the personal perspective itu yang benar-benar saya ngelihatnya. Satu. Yang kedua gitu juga we also realize that how vulnerable we are. Jadi I think as a business begitu kena kayak begini. Semua udah teriak gitu kan. Bahkan saya kemarin sempat lihat juga di berita ada dari asosiasi kita cuma tahan sampai bulan 6 nih. Kalau lebih dari bulan 6 sih pemerintah harus keluarin semua kebijakan fiskal dan lain-lain gitu kan. Jadi saya lihat itu sih kalau dari saya lihat dari sisi personal gitu ya. Kalau dari sisi bisnis sendiri terutama dari sisi saya gitu ya sebagai leader di company ini ya. Itu as a company, I think it's important for us to take care of our employee during this time. Jadi benar-benar itu nomor satu sih, karena during this tough period, it's all about trust, right? Yep. Jadi bagaimana kita bisa bangun trust sama company, antara company dengan employee, antara company dengan customers kita, dengan partner kita, dengan supplier kita dan semuanya. Gitu. I think that's number one. Terus safety mereka itu penting semua ya. Jadi termasuk kayak kita kan jual mobil sama partner kita, pada saat mereka datang pun juga mobilnya kita bersihin dulu. Di dalam itu kita lap segala macam. Jadi all this it's really the time for you to build that relationships. Jadi, baik internal maupun eksternal gitu ya. Iya, itu yang benar-benar saya lihat ya. Terus ya kalau pembelajaran juga things yang tadinya kita bisa lakukan ya sekarang nggak bisa gitu. Kayak sekarang ya harus Zoom call, harus apa gitu ya. Semua harus ya seperti inilah. Like for example, ideally di something like this kan kita face to face, tapi ya it has to be like this, virtual ya virtual gitu. Nah itu kalau dari sisi bisnisnya. Jadi dan kita juga sebagai bisnis satu yang tadi yang saya bilang. Kedua kita mesti punya plan 3 step ahead ya. And looking at very much crystal ball. Kenapa? Siapa yang tahu apa yang terjadi di April atau di Mei atau di June atau di Julai? Who knows when this gonna end gitu ya? Jadi sebagai leader dari company itu pun juga you need to think, right? Ini gimana nih? Sebenarnya kan kalau kayak bisnis kayak begini sekarang yang paling penting sebetulnya sekarang kan cuma tahan napas ya. Siapa yang bisa manage better cash flow, survive this tide, this storm. Begitu stormnya selesai, paling cepat recover, yang paling cepat bisa balik. Nah itu siapa yang bisa kayak begitu? Kalau dia bisa, ya
the guy will survive and become benar-benar become top guy in the industry. Yep. Ya, karena bakal banyak aset murah juga. Yes. Tinggal istilahnya tahan-tahanan lah menghadapi ini semua, ready after all of this ends. Benar. Jadi managing cash flow I think is the keyword, right? Jadi bagaimana kita bisa jaga kita punya employee, jaga kita punya bisnis, tapi kita juga bisa manage kita punya cash flow. Jadi we need to be more prudent in our spending, terus semua lah, everything lah. Tightening the belt lah. Ya. Menarik Pak, tapi kalau kita lihat dari ini semua, penuh dengan ketidaktahuan gini, gimana caranya kita bisa tetap optimis ke depannya Pak? Karena bentar lagi Lebaran. Saya tahu kalau di industri otomotif kan Lebaran itu kan termasuk peak season juga kan. Iya. Masuk peak season, orang transaksi jual beli itu termasuk ini. Dan kita nggak tahu Lebaran itu akan jadi seperti apa buat kita tahun ini gitu kan. Banyak yang bilang katanya tadi pagi saya baca juga beritanya bahwa cuti bersamanya dipindahin ke Desember. Udah digeser ke akhir tahun. Udah digeser ke akhir tahun. Bagaimana kita bisa tetap optimis di dalam kondisi seperti ini, Pak? Jadi balik ya, kalau saya bilang kita kan ini, I think this is a matter of prinsip di hidup ya kalau saya ngeliat. Jadi nggak ada yang namanya jalan itu nggak ada finishnya gitu kan. Jadi jalan ya jalan gitu. Pasti ada tujuan gitu kan. Satu titik di mana. In anything you will always have a finish line. When there is a start, there is a finish gitu ya. I know that a lot of people say, well, you left an unfinished business, but actually there is a finish line, but it's just that you choose not to finish it, gitu kan? Atau circumstances yang membuat kamu nggak bisa finish itu. Tapi the way I see it, selalu pasti ada ujungnya gitu. Dan I strongly believe ya, karena kan juga contoh kayak kita ngelihat misalnya kasus yang sekarang di Wuhan gitu. It's already udah selesai gitu kan, udah selesai. People were talking about it like, oh mungkin ada bisa second wave dan lain-lain. Tapi in general, basically kita udah lihat ada contohnya yang bisa selesai. Itu satu. Jadi sekarang kan sebenarnya kan cuman bagaimana nih sekarang ngelewatin this peak, right, or this challenge ke depan. Kalau saya bilang benar-benar di saat sekarang ini ya apa ya bilangnya, your internal belief, your heart, dan tentunya dengan masing-masing kepercayaannya itu yang bisa membuat dia kuat gitu, bahwa bilang kita akan lewatin ini, gitu. Kita pasti bisa lewatin. Jadi secara mentalitinya itu memang harus percaya bahwa this will be over, gitu. This will be over. Dan pasti akan selesai kan? Pasti. Pasti, nggak ada lah. Kita berapa kali kan juga kena pandemi juga kan pasti selesai juga. Dan kalau kita berkaca dari, ya contoh misalnya kayak Indonesia ya, kita lewatin zaman waktu merdeka, kita lewatin zaman waktu kerusuhan, kita lewatin Asian financial crisis, but we always survive, right? And we survive and we go to the next level. We survive and we go to the next level. Gitu. Jadi kalau orang bilang is the survival of the fittest and what doesn't kill me make me stronger, ya itu benar. Yep. Kalau saya bilang itu benar-benar. Jadi I'm sure sesudah COVID ini people will Indonesia akan bisa lebih baik lah. Contoh di negara lain pun sudah ada kan. Mungkin bukan kasus COVID ya. Tapi kalau saya ngelihat misalnya contoh kayak di Turki, itu pernah satu kali, I think last year or 2 years ago ya, mereka itu benar-benar ancur-ancuran juga, riot dan lain-lain gitu ya, sampai parah lah. Dan itu bisnisnya itu ancur-ancuran juga. Tapi sekarang kalau dilihat gitu ya, if you look at their numbers, their GDP start to crawl up again, terus penjualan mobil itu yang bekas, wah shoot up, kencang. Itu jadi ya kalau saya ngeliat begitu, I think with all the data point, with your belief and your internal mindset, I think you will build that strong belief that it will be over. Dan kalau kita ngeliat ke Indonesia pun tahun 98 kan setelah kita krisis itu, kalau kita lihat dari IHSG dan data industrinya, growth-nya kan sangat-sangat signifikan. Oh iya. Setelah krisis itu benar-benar naiknya tuh cepet banget. Oh iya.
Oke. Itu saya ngerasain. Ya. Masuk ke part yang mungkin kedua nih, Pak. Jadi saya mau, abis kita ngomongin bisnis secara overall, tadi kita sempat mention juga terkait bagaimana memimpin gitu ya di Ya, era-era seperti ini gitu. Tadi kan kita ngomongin bahwa sulit untuk memimpin di era seperti ini. I think ini adalah momen di mana leadership kita diuji dan kita ya, harus bisa memberikan optimisme, memberikan iya, motivasi. ya. Kalau menurut Bapak sendiri, gaya kepemimpinan yang cocok untuk saat ini seperti apa, Pak, kira-kira? Eh, jadi kalau saat seperti ini benar-benar harus